Selamat sore di sini juga di Jember, kurang lebih dekat dengan Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama saya sampaikan ke teman-teman komunikasi ya, prodi komunikasi yang sudah mengorganisasi acara ini yang saya kira memang belakangan ini menjadi satu penanda ketika bicara soal kebebasan ekspresi, tapi pembungkamannya salah satunya melalui internet shutdown. Dan tentu dalam praktek internet shutdown sendiri ini sebenarnya agak unik ya. Ketika saya memberi kuliah di Myanmar di Yangon waktu itu, saya selalu bilang bahwa pemerintah junta ini nggak boleh melakukan pembatasan di Rohingya karena internet shutdown di kawasan Rohingya itu telah memberangus komunitas-komunitas lokal yang kemudian sampai tidak pernah diketahui bagaimana nasibnya. Sementara pemerintah Indonesia sebenarnya punya perhatian atas situasi apa yang terjadi di Rohingya. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya diplomasi Indonesia di Rohingya itu tidak diiringi dengan apa yang terjadi di dalam negeri sendiri, di mana dalam negeri sendiri itu ternyata juga ada internet shutdown. Jadi ini saya kira satu pertanyaan besar bagi pengambil kebijakan untuk tidak boleh lagi sewenang-wenang dalam konteks pembatasan internet. Nah, saya menyiapkan beberapa poin saja karena dalam konteks internet shutdown ini memang ada beberapa isu yang bisa disasar untuk didiskusikan gitu ya. Jadi saya akan membatasi, walaupun nggak janjian sama Mas Damar, sebenarnya presentasinya dugaan saya adalah Mas Damar akan cerita secara konsep prakteknya dan bagaimana itu terjadi dalam keseharian. Dan kebetulan berapa kali satu forum dengannya itu juga menjadi ikut belajar dari apa yang dipresentasikan. Nah, saya membatasi pada 4 isu pertanyaan saja. Pertama, mengapa terjadi pembatasan dalam konteks Indonesia? Karena memang kita tahu diskusi tentang pembatasan ini seringkali dihadap-hadapkan dengan beberapa isu, terutama yang paling sering ngomong Papua itu dikaitkan dengan isu security atau keamanan nasional. Sementara di sisi lain bicara hak asasi. Lalu bagaimana sih ketentuan hukum soal pembatasan? Kalau memang boleh, standarnya bagaimana? Itu yang perlu juga diketahui karena selama ini praktek negara juga keliru di dalam membatasi. Yang ketiga adalah prakteknya. Ini juga penting supaya tahu bagaimana standar, wewenang, dan institusinya. Dan yang terakhir, bagaimana seharusnya mengatur pembatasan supaya tetap bisa melindungi hak digital sebagai hak asasi manusia. Nah, pembatasan internet tadi sudah disebutkan oleh Mas Damar secara lebih detail gitu. Ada level yang sifatnya blackouts atau internet shutdown, itu diputus total yang menyasar tidak individu, tetapi sudah populasi tertentu seperti di kasus Papua, atau mungkin internet shutdown di beberapa tempat yang lain. Tadi saya menyebutkan Rohingya, ya di kawasan itu nggak bisa diakses internet. Kemudian throttling atau istilahnya pencekikan atau pelambatan internet. Ya, saya nggak tahu Mas Damar sudah kena internet throttling tadi. Katanya sudah 100%, kok masih kena throttling. Jadi yang 100%-nya ini masih perlu dipertanyakan kalau begitu. Kemudian internet blocking ya, blokir istilahnya, menyasar kepada misalnya seorang pengguna media sosial yang menyalahgunakan dalam bentuk misalnya hatred atau menebar kebencian atau menyerang dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan misalnya. Nah, itu saya kira memang perlu dikritisi bagaimana praktek di dalam pembatasan internet itu memang terjadi, tapi bagaimana prakteknya itu supaya tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Nah, kita tahu bahwa internet itu hari ini sudah menjadi bagian dari hak asasi manusia, karena ya sama dengan istilah ya. Dulu masih belum terfikir pembentuk hukum di tahun 48, deklarasi universal tentang internet, memang nggak ada internet. Tetapi hari ini itu melalui sejumlah forum, pendeklarasian, atau laporan-laporan utama di Badan PBB itu menyebut bahwa internet rights is human rights. Jadi dia merupakan bagian dari kehidupan manusia hari ini. Mau diskusi, mau bicara dengan apa namanya, dengan model-model yang akademik atau yang santai, itu pun dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat punya pengaruh besar ya. Dan tanpa ada akses internet hari ini adalah ibaratnya sama dengan manusia tanpa akses pangan gitu, karena sudah menjadi kebutuhan dasar. Mereka dengan akses internet itu bisa menjadi enable factor di dalam mengembangkan diri. Jadi pengembangan diri sebagaimana diatur dalam konstitusi itu akan mustahil kalau tidak ada akses yang lebih baik terkait dengan pengetahuan hari ini yang aksesnya lewat internet. Slide ini saya lewati karena Mas Damar juga sudah bilang bahwa dalam praktek memang ada praktek apa namanya, pembenaran oleh pemerintah di dalam melakukan shutdown yang mengatakan bahwa ini adalah hate speech, kabar bohong, atau sexual content, atau apa saja yang sebenarnya tujuannya tidak begitu, tetapi lebih banyak membungkam protes atau ekspresi atau bagian dari tindakan militer yang sebenarnya itu eksesif dan seterusnya. Jadi ini adalah apa namanya, skema yang menarik yang ditemukan oleh teman-teman Access Now. Nah, saya mau menempatkan pembatasan itu sebagai sebuah serangan sebenarnya. Pembatasan itu sendiri adalah serangan digital, maksud saya, digital attacks ya. Nah, kenapa begitu? Karena digital attacks itu rupanya banyak, mulai dari proses kriminalisasi, memenjarakan karena ekspresinya, internet shutdown, blocking, dan throttling. Tapi belakangan sudah ada doxing, persecution, menyerang pribadi orang, membobol data pribadi, ya, perlindungan data yang lemah, atau pengintaian, surveillance, dan seterusnya. Dan riset yang saya kerjakan dalam beberapa tahun terakhir itu lebih menyasar ke kebebasan ekspresi, pembela HAM, kebebasan pers, dan kebebasan akademik. Nah, kenapa ini attack ini terus-menerus terjadi dalam konteks Indonesia? Karena memang kita tahu media internet ini sudah menjadi arena politik kekuasaan. Mereka bisa bayar misalnya buzzer ya, dalam rangka apa? Mengerahkan informasi. Mereka juga bisa, hari-hari ini yang cukup mengejutkan adalah influencer yang dibayar oleh negara. Bahkan juru bicara kepresidenan mengatakan influencer itu adalah ujung tombak demokrasi. Nah, itu menurut hemat saya kurang tepat ya, jauh dari standar. Yang namanya influencer ya bukan ujung tombak demokrasi. Ujung tombak demokrasi ya tetap partisipasi dari warga, itu yang harus dikembangkan. Nah, selain itu kita dalam konteks yang sekarang menguat otoritarianismenya. Nah, dalam beberapa hal saya kira sempat awal-awal karena riset yang saya kerjakan di 2015 sampai 2018 dan kemudian saya tulis dalam judul neo-otoritarianisme di tahun 2018. Pada saat itu publik mungkin tidak terlalu percaya gitu ya. Bahkan di kalangan scholars juga tidak begitu memberi perhatian luas atas situasi Indonesia yang sebenarnya sudah menuju otoritarianisme, dan itu sangat menguat. Riset yang saya kerjakan lebih fokus ke 4 isu itu: kebebasan ekspresi, pembela HAM, pers, dan akademik. Sementara tulisan lain yang terbit di tahun yang sama itu Thomas Power, dia menggunakan argumentasi kasus Ahok. Sementara tim Lindsay juga menggunakan argumentasi
yang lain, yakni serangan milisi sipil ke kantor YLBHI. Jadi kami bertiga ini dalam artikel beda beda kasus, tapi sama-sama ingin mengatakan Indonesia sudah menuju proses-proses otoritarianisme. Nah, terbitnya 2018 dan kini 2020 saya kira sudah makin banyak penulis yang mengatakan Indonesia menuju otoritarianisme. Jadi sebenarnya kalau kita sadari dengan riset lapangan itu sudah bisa menunjukkan hal itu. Nah, sekarang melihat bagaimana sih hukum di Indonesia mengatur ini, mengatur tentang pembatasan. Kita tahu yang dikaitkan dengan internet blocking, internet throttling maupun internet shutdown itu selalu dihubungkan dengan pasal 40 ayat 2. Nah, 40 ayat 2 A dan B ini bunyinya seperti ini, bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pemerintah wajib melakukan pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pemerintah berwenang memutus akses, itu jelas memang ditulis di situ, dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Nah, sebenarnya pada saat pasal ini muncul, sebenarnya ada persoalan ya, karena ini terlalu luas, terlalu umum, tidak rigid, dan sangat potensi disalahgunakan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita khawatir dalam praktek itu terjadi seperti yang kemarin, internet shutdown, tapi tidak menggunakan standar hukum sebagaimana diatur di dalam aturan pembatasan. Apalagi cara bacanya itu ternyata beda. Cara menafsirkannya seharusnya sistematik metodenya, karena pasal 2, 2A, dan 2B itu harusnya satu kesatuan, tidak boleh dibaca sepisah, kemudian langsung melakukan pemutusan dalam arti internet shutdown. Bukan, tapi pemutusan itu sendiri sebenarnya saya nggak setuju ya, pemutusan, tetapi memutus dalam arti menghentikan blocking kalau memang kontennya itu punya alasan yang mendasar, legitimate aim ya, untuk melakukannya. Nah, tapi posisi saya tetap tidak setuju pembatasan kecuali sesuai dengan standar yang slide berikutnya ini, yakni dengan pertanyaan, bisakah sebenarnya membatasi akses internet? Ya, kita tahu bahwa internet rights adalah bagian dari kebebasan ekspresi, freedom of expression atau freedom of opinion. Itu di dalam standar hukum HAM dikenal dua jenis kualifikasi hak atau kebebasan. Yang pertama, derogatable rights atau hak yang bisa dikurangi, dan non-derogatable rights, hak-hak atau kebebasan yang memang sama sekali nggak boleh dikurangi, seperti hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, dan seterusnya. Nah, sementara internet rights atau kaitannya dengan kebebasan ekspresi itu adalah derogable rights, artinya memang bisa dibatasi hak asasinya. Jadi pertanyaan kemudian, bagaimana bisa membatasi? Atas dasar apa pembatasannya? Nah, kita merujuknya pada pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights, yang kebetulan sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di sana bisa dibatasi asalkan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, B, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Nah, ini pun cara menafsirkannya juga tidak serta-merta langsung gitu ya. Pembatasannya diatur atau ditentukan dengan sejumlah pemikiran doktrin. Dalam ilmu hukum, ini seringkali repotnya adalah lulusan hukum itu kalau bicara hukum hanya pasal, padahal sumber hukum itu tidak hanya pasal, tapi ada doktrin, ada kebiasaan internasional,
ada presiden, putusan peradilan yang jadi jurisprudensi dan seterusnya. Nah, pembatasannya itu sebenarnya ada standarnya. Pertama, prescribed by the law, istilah di Siracusa Principles. Prescribed by the law itu artinya kalau mau membatasi harus jelas dasar hukumnya, harus jelas produk hukumnya. Nggak boleh siaran pers kemudian membatasi. Itu yang terjadi di Papua kemarin. Masa membatasi pakai siaran pers? Siaran pers itu kan dosen juga bisa siaran pers. Jadi kalau siaran pers itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi kalau produk hukum tertentu, misalnya keputusan tata usaha negara, maka itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua adalah legitimate aims. Alasan-alasan yang memang punya legitimasi untuk melakukan pembatasan. Misalnya ini merujuk pada 19 ayat 3 tadi, kepentingan melindungi reputasi orang lain, keamanan, ketertiban, moral, dan kesehatan umum. Lalu necessary, proporsional dengan tujuannya. Nah, harus diuji. Jangan-jangan ketika membatasi justru menghilangkan hak orang lain yang lebih banyak. Nah, itu juga nggak boleh. Melanggar prinsip necessary. Doktrin yang ada atau doktrin yang tersedia ketika melakukan pembatasan, itu ada 4 dokumen yang bisa dirujuk. Pertama, Siracusa Principles. Yang kedua adalah Paris Standard. Yang ketiga adalah Johannesburg Principles, dan yang keempat Camden Principles. Kalau pengadilan itu memutus atau pemerintah itu peduli terhadap bagaimana mengembangkan sistem HAM yang baik, maka harusnya merujuk pada perkembangan doktrin-doktrin ini. Sayangnya peradilan kita atau hakim terutama memutus kasus-kasus itu tidak memanfaatkan perkembangan hukum itu, tapi hanya mengandalkan pasal yang dia pelajari. Ya kalau dia belajarnya tahun 70-an, ya tahun 70-an. Itu yang bikin masalah, sehingga tidak jarang ada kasus seperti kolega saya, Dr. Saiful Madi, kena pasal yang interpretasinya jauh dari standar hukum hak asasi manusia, karena nggak mau keluar dari zona untuk melihat ada perkembangan baru di dalam hak asasi manusia. Belum lagi ada pertimbangan misalnya general comment. General comment yang kemudian ini menariknya adalah bahwa boleh pembatasan, tapi yang tidak boleh adalah kalau justru membuat hilangnya hak itu sendiri. Hak, hubungan antara hak dan batasan dan antara norma pengecualian itu tidak menyebabkan situasi berbalik, atau boleh dibatasi, tapi jangan sampai merugikan seperti yang dibilang Mas Damar tadi, secara ekonomi, jurnalistik, dan seterusnya. Itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau kita konsisten dengan ketentuan hukum dan penafsiran doktrin dan mengikuti perkembangan yang ada di PBB, saya kira akan lebih menegaskan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Begitu juga ini catatan tambahan terkait dengan bahwa semua negara itu harusnya bisa memastikan bahwa akses internet harus bisa dipertahankan termasuk selama masa kerusuhan politik. Jadi ini sampai menjadi perhatian khusus oleh UN Special Rapporteur atau pelapor khusus dari promosi dan pelindungan hak kebebasan opini dan ekspresi. Karena pada dasarnya pelapor khusus ini ingin mengatakan bahwa akses internet itu harus bisa dipertahankan dalam segala waktu, sekalipun itu dalam situasi kondisi politiknya lagi rusuh, kira-kira gitu. Jadi kenapa? Karena memang kasus Papua itu kan jurnalis dirugikan karena nggak bisa mereportase apa yang terjadi dan seterusnya. Itu salah satu faktor yang menyebabkan setelah putusan ini di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, bagaimana sih dalam praktek? Ya kalau pemerintah sampai hari ini masih memegang teguh pembatasan akses internet itu sesuai dengan hukum, ya, dan beberapa perkembangan yang sebenarnya harusnya diikuti, mengubah atau mereformasi diri, karena institusi Kemeninfo itu adalah institusi pemerintahan, bukan institusi independen yang harusnya bisa dikontrol. Ya. Kalau dia pegang otoritas segalanya yang tidak bisa dikontrol, itu juga sangat potensi disalahgunakan. Nah, itu sebabnya bagaimana sih dalam praktek kita tahu ada putusan 230 yang
kemarin sudah keluar AJI, Aliansi Jurnalis Independen, dan SafeNet, Mas Damar yang menggugat keputusan internet shutdown di Papua. Dan syukur alhamdulillah dalam putusannya rasio desidendi atau argumentasi hukum yang diberikan oleh Hakim Nelvi Indah Triga Srikandi ya hakimnya itu mengutip beberapa argumen hukum HAM internasional, dan itu saya salut. Artinya mereka mau terbuka atas perkembangan hukum terutama di area digital. Slide terakhir saya sebenarnya ingin pesan sederhana saja. Lalu bagaimana sih seharusnya bicara soal pembatasan itu? Internet shutdown, blocking maupun throttling sebenarnya kalau tanpa dasar pengujian sebagaimana standar penafsiran hukum yang memenuhi prinsip-prinsip hukum HAM sebagaimana pasal 19 ayat 3 ICCPR sekaligus dengan interpretasi yang disediakan dalam doktrin dan diakui itu sesungguhnya bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Lebih-lebih memisahkan orang hari ini dengan internetnya itu sebenarnya itu sendiri itu sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan hukum internasional. Saya kira itu catatan-catatan dari saya terkait dengan hukum. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dan akan saya coba detailkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Taris.